Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Rifai, NIM 2502010101086. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Insinyur Dr. Geoklasiaan, Magister Manajemen. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan khususnya mengenai tentang lembaga keuangan bank, dan pasar uang. Nah, materi ini penting karena ketiga keuangan tersebut merupakan bagian utama dalam sistem keuangan Indonesia. Nah, melalui materi ini, kita dapat memahami bagaimana uang dihimpun, disalurkan, hingga diperdagangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, lalu kita masuk ke slide kedua, yaitu apa sih tujuan pembelajaran hari ini atau materi yang saya bawakan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan tujuan saya mengambil ini adalah setelah saya mengambil materi ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian lembaga keuangan bank dan non-bank, memahami fungsi serta tujuan jasa perbankan, lalu mengetahui jenis-jenis lembaga keuangan non-bank, lalu memahami pengertian serta fungsi pasar uang, lalu terakhir yaitu mengetahui instrumen dan indikator yang digunakan dalam pasar uang. Nah, dengan memahami tujuan tersebut, kita tidak hanya mengetahui teori, tetapi kita juga memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dasar. Nah, kita di sini ada 3 konsep dasar keuangan. Nah, yang pertama adalah bank. Nah, bank itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Nah, kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga ini memiliki fungsi yang sama seperti bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Tetapi bedanya yaitu di layanan dan produknya berbeda serta melengkapi fungsi perbankan. Nah, yang terakhir yaitu pasar uang. Nah, pasar uang merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki dana pasar uang merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana jangka pendek dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Jadi secara sederhana, ketiga lembaga ini saling berkaitan dalam menjaga kelancaran sistem keuangan suatu negara. Nah, kita lanjut ke slide 4, yaitu lembaga keuangan bank. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, bank ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai penyedia alat pembayaran yang efisien, misalnya melalui tabungan, ATM, mobile banking, kartu debit, dan kartu debit. Nah, lalu yang fungsi kedua yaitu sebagai lembaga intermediasi. Artinya, dana yang disimpan oleh masyarakat tidak hanya disimpan begitu saja, tetapi disalurkan kembali kepada masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha maupun investasi. Nah, dengan adanya bank, roda perekonomian menjadi lebih lancar karena dana yang menganggur dapat dimanfaatkan secara produktif. Nah, saat ini produksi perbankan juga berkembang pesat karena adanya digital banking, internet banking, layanan keuangan berbasis aplikasi misalnya QRIS yang telah diciptakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya kita membahas ke slide kelima, yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu menghimpun serta menyalurkan dana. Namun lembaga ini lebih fokus melayani masyarakat yang belum terjangkau layanannya perbankan atau merasa proses di bank terlalu rumit. Nah, di sini lembaga non-bank terdiri atas 5 jenis, yaitu yang pertama thrift intuition, yaitu lembaga yang memberikan layanan tabungan dan pinjaman tertentu. Yang kedua yaitu asuransi. Nah, asuransi sendiri yaitu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap risiko. Misalnya ketika seorang mengalami kecelakaan, maka perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai polis. Nah, yang ketiga adalah sekuritas dan bank investasi. Nah, yaitu lembaga yang membantu transaksi surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana.
keempat yaitu leasing atau pembiayaan yang sangat sering kita temui ketika membeli kendaraan secara kredit. Yang kelima reksadana yaitu tempat masyarakat menanamkan dana yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, kelima lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan membantu masyarakat memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita lanjut ke slide 6 yaitu ke pembahasan pasar uang. Nah, pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek. Nah, biasanya transaksi ini tuh dilakukan dalam jangka waktu mulai dari 1 hari hingga maksimal 1 tahun. Nah, apa sih fungsi pasar uang? Nah, fungsi pasar uang ini cukup penting. Pertama, sebagai tempat perdagangan surat berharga jangka pendek. Kedua, menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan yang membutuhkan dana operasional. Ketiga yaitu membantu menjaga likuiditas lembaga keuangan. Nah, peserta atau pelaku pasar uang ini terdiri dari bank, perusahaan besar, lembaga pemerintah, asuransi, dana pensiun hingga investor. Jadi, pasar uang berperan menjaga agar kebutuhan dana jangka pendek dalam perekonomian dapat terpenuhi dengan cepat. Lanjut yaitu ke instrumen dan indikator pasar uang. Nah, pada pasar uang memiliki beberapa instrumen, di antara adalah SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang, dan Sertifikat Deposito. Nah, setiap instrumen memiliki fungsi masing-masing sebagai sarana investasi maupun pembiayaan jangka pendek. Selain instrumen, terdapat pula indikator yang digunakan untuk melihat kondisi pasar uang. Contohnya adalah suku bunga, volume transaksi antar bank, nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga deposito, dan indeks harga konsumen. Nah, semakin stabil indikator-indikator tersebut, maka kondisi pasar uang juga cenderung akan stabil. Kita lanjut ke slide 8, yaitu apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat di sekeliling kita di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seorang membeli sepeda motor secara kredit melalui perusahaan, biaya itu merupakan layanan leasing. Yang kedua yaitu asuransi. Nah, asuransi ini seperti contohnya yaitu ketika seorang nasabah mengalami kecelakaan, kemudian perusahaan tersebut akan memberikan biaya tersebut. Yang lain adalah calm money, yaitu ketika sebuah bank kekurangan dana dalam waktu singkat, maka bank tersebut dapat meminjam kepada bank lain. Nah, lalu SBI. Sedangkan SBI ini salah satu instrumen jangka pendek yang diterbitkan bank sentral dan memiliki risiko relatif rendah. Nah, melalui contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa materi ini sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Nah, kita di penghujung slide yaitu di kesimpulan. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar uang merupakan 3 komponen penting dalam sistem keuangan Indonesia dan ketiganya saling melengkapi. Nah, di sini bank dan lembaga non-bank sama-sama menjalankan intermediasi keuangan. Lalu pasar uang menjaga likuiditas atau kelancaran kebutuhan dana jangka pendek sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Lalu dengan memahami ketiga materi tersebut, kita dapat lebih memahami bagaimana sih sistem keuangan bekerja dan bagaimana lembaga-lembaga tersebut berperan dalam kehidupan masyarakat maupun di dunia usaha. Kemudian yang terakhir yaitu pemahaman ini sangat penting bagi mahasiswa dan pelaku ekonomi yang menjalankan sebuah usaha. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi saya memohon maaf apabila dalam pembawaan materi saya ini atau presentasi saya ini terdapat kesalahan kata, kesalahan pembicaraan maupun kesalahan lainnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.